Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang baik. Dalam episode Bahtera kali ini, Bahagia dan Sejahtera, kita akan membahas topik mengenai dampak dari media sosial. Di zaman yang sekarang ini, siapa sih yang tidak menggunakan media sosial? Karena memang media sosial sudah menjadi bagian dari kita dalam berinteraksi sehari-hari. Hampir sebagian orang ini sudah menggunakan media sosial. Bahkan belakangan hari ini media sosial sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Karena memang media sosial ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti untuk berkomunikasi dan membangun hubungan sosial. Namun tidak sedikit pemirsa orang-orang yang belum bijaksana dalam menggunakan media sosial. Sehingga dapat berdampak bagi kesehatan mental. Bahkan bisa membawa depresi bagi penggunanya. Itu dia yang akan kita bahas dalam episode Bahtera kali ini, yakni dampak media sosial bagi penggunanya. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah ditemani dengan narasumber saya, yakni Putu Tania Lita Devi, empati psikolog. Halo, selamat sore Tania. Sore Chandra. Senang banget ini bisa bergabung lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Tania. Setelah lama banget kita terakhir ngobrol ya di sesi yang sebelumnya, masih dengan kesehatan mental. Sekarang kita kembali lagi ngobrol isu yang seperti judulnya, darurat sosial media. Kenapa serem banget judulnya hari ini? Karena isunya sangat penting, saya juga ingin mengajak nih para pemirsa di rumah untuk bisa bergabung. Barangkali ini adalah orang tua yang memang atau orang dewasa yang kecanduan media sosial, atau yang memiliki anak atau teman yang memang juga tidak bisa lepas nih dari gadget dan juga media sosial. Ini sebelum kita membahas lebih lanjut nih, saya punya fakta menarik nih, Tania, di mana 59% orang dewasa yang menggunakan media sosial ternyata berdampak bagi kesehatan mentalnya. Ini termasuk fakta yang mencengangkan ya, Tania. Ada lagi nggak sih fakta-fakta yang cukup tidak menyangka begitu ini terkait dengan media sosial ini? Jadi selain 59% tadi ya, itu juga ada statistik yang saya dapatkan dari penelitian jurnal di luar negeri, itu sebanyak 40% pengguna media sosial merasa cemas dan depresi setelah menggunakannya. Mungkin agak kaget ya, aku pakai sosial media kayaknya nggak cemas, nggak depresi. Kenapa nih 40% ini bisa depresi, bisa cemas? Itu kita akan bahas. Bisa jadi karena tadi penggunaannya berlebih, waktunya terlalu panjang, yang akhirnya bukan mendapatkan benefit dari penggunaan sosial media, melainkan mendapatkan efek negatifnya dari sosial media itu, Chandra. Ada lagi nggak fakta menarik nih terkait dengan media sosial? Angka-angkanya menarik nih, Tania. Angka-angkanya itu kalau misalnya kita lihat hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya ya. Ada lagi, ini 45% pengguna media sosial merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang tersedia di sosial media. Jadi kebanyakan kewalahannya ini bisa jadi seperti ini ya. Contohnya nih, kita hari ini ngelihat nih tentang berita perselingkuhan artis ya. Kita udah paham, oh si A sama si B nih yang selingkuh. Besoknya kita lihat lagi ternyata ada lagi kasus yang serupa. Dan sampai makanya banyak saya lihat ya di Instagram, di TikTok itu komennya kayak gini. Udah 24 jam buka Instagram, buka TikTok, kok masih aja ketinggalan. Nah itu bisa jadi salah satu contoh misalnya kewalahan gitu tadi akibat derasnya arus informasi yang beredar di sosial media. Bahkan orang yang benar-benar kita nggak kenal, bukan public figure, itu bisa jadi atensi kita karena tadi dia lagi viral, seperti itu Chandra. Dari angka-angka 40-50% dampak dari media sosial ini ada yang menyebabkan cemas, kemudian depresi, bahkan tadi fakta yang terakhir adalah saking banyaknya banjir informasi, orang menjadi kewalahan. Tapi dengan fakta-fakta itu masih saja ada orang yang suka bermain media sosial. Itu apa sebenarnya alasannya? Apa yang melatar belakangi orang tuh suka bermedia sosial? Jadi kalau misalnya kita obrolin secara gampang aja, itu ada 3 sih sebenarnya alasan kenapa sih orang-orang ini sekarang suka banget main sosial media. Yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin secara teoritis ya, ada istilah yang namanya hierarki kebutuhan Maslow. Jadi di hierarki kebutuhan Maslow itu yang paling dasar itu kan jelas ada psychological needs ya. Contohnya kayak kita perlu makan, kita perlu yang namanya tempat tinggal, kita butuh air. Itu adalah yang paling dasar. Tapi kalau teman-teman lihat di kebutuhan nomor 3 yang di tengah-tengah itu ada social needs. Social needs itu apa? Tadi perasaan masuk dalam anggota kelompok, terus juga ada persahabatan, afeksi. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kita suka sosial media.
Karena ketika kita pakai sosial media, kita ngerasa kita punya hubungan sosial dengan tadi teman-teman atau orang-orang yang kita belum kenal sebelumnya. Terus yang kedua, kita bisa bilang ini adalah faktor chemical dari dalam tubuh kita. Yang pertama ada peran dopamin tuh tadi yang membuat kita mencari hal-hal yang menyenangkan untuk diri ya. Karena ketika kita senang atau hal-hal yang membuat kita happy, itu akan memunculkan hormon tadi dopamin. Terus yang kedua ada oksitoksin. Jadi ini hormonnya mungkin kalau boleh dibilang sama ya, kayak kita berpegangan tangan sama orang kita sayang atau ketika kita berpelukan. Nah, ini yang menariknya katanya menurut penelitian akan meningkat setelah 10 menit kita menggunakan sosial media. That's why ketika kita pakai sosial media ya, mungkin yang awalnya bilang 10 menit aja deh scrolling, tiba-tiba sejam gak kerasa. Keterusan ya. Bener. Terus alasan yang ketiga, ini mungkin istilahnya secara psikologisnya juga ya. Banyak orang yang menggunakan media sosial itu sebagai selimut kenyamanan. Apa sih selimut kenyamanan gitu ya? Mungkin ini karena ditranslate bahasanya jadi agak aneh gitu ya. Jadi selimut kenyamanan itu gini, jadi setiap kali kita merasa kita lagi nggak nyaman, kita merasa canggung sama situasi baru atau ngerasa kesepian, kita akan cenderung buka HP. Kita buka HP, akhirnya buka sosmed. Jadi itu kayak zona nyaman gitu loh. Jadi kapan kita ngerasa nggak nyaman dengan lingkungan atau hal-hal di sekitar kita, membuka sosmed ini jadi kayak perlindungan. Makanya istilahnya selimut kenyamanan seperti itu, Chandra. Saya ingin ke alasan yang pertama tadi Tania, bahwa seseorang itu butuh yang namanya interaksi sosial. Kemudian dia bisa dapatkan di media sosial. Tapi bukankah orang-orang itu bisa mendapatkannya di dunia nyata? Kenapa harus larinya ke media sosial untuk mendapatkan rasa kenyamanan itu, untuk memenuhi kebutuhannya berkaitan dengan tadi itu berinteraksi atau kebutuhan untuk mendapatkan interaksi sosial. Jadi mungkin ini juga pengaruh perubahan zaman ya, yang semakin maju, terus juga manusia serba ingin cepat. Yang tadinya mungkin kalau zaman dulu kita kalau mau ketemuan sama bestie, ketemuan sama keluarga harus buat janji dulu. Harus janjian dulu, arrange waktunya dulu. Harus arrange waktunya. Bisa jadi yang udah nggak sabar banget pengen cerita, itu harus tertunda. Jadinya agak lama. Sedangkan sekarang di tengah serba cepat, semuanya serba instan, apalagi semenjak COVID kemarin ya, kita terbiasa banget sama yang namanya online. Akhirnya kebutuhan sosial yang tadi sebenarnya kita bisa penuhi lewat hubungan interaksi yang nyata, lewat media sosial ya, tergantikanlah mulai perlahan-lahan. Makanya sebenarnya kalau kita bilang sosial media itu negatif, belum tentu. Karena memang kita akan bahas juga apa sih sebenarnya dampak positif dari sosial media yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita bisa menggunakannya secara tepat. Terutama terkait dengan penggunaan secara waktu gitu ya, efisien dan juga akhirnya tepat sasaran sama tujuan kita apa sebenarnya pakai sosial media. Oke, saya mau tanya ini terkait dengan dampaknya bagi kesehatan mental. Karena kan tadi di awal kita bahas juga menimbulkan cemas dan juga depresi. Padahal secara chemical tadi Tania bilang justru mengalirkan hormon-hormon yang berbahagia. Kenapa setelah bahagia justru arahnya ke cemas dan depresi? Dimana hal itu kan merupakan hal yang buruk bagi kesehatan mental ya. Gimana ini menjelaskannya, Tania? Kenapa sih misalnya tadi kita bilang kok tadinya mengeluarkan hormon yang positif, terus akhirnya berujung ke pada cemas dan kecemasan. depresi. Jadi itu memang terkait dengan tadi intensitas kita penggunaan. Ketika kita menggunakannya tadi, nanti kita akan bahas ya berapa idealnya waktunya ya. Saya juga pengen tahu tuh idealnya berapa. Dan ketika kita tidak secara berlebihan, akhirnya tadi memunculkan namanya perasaan-perasaan yang tadi. Bukannya kita fokus sama hal-hal positif, kita akhirnya ngerasa tadi, rendah diri kah, atau misalnya merasa tadi muncul kecemasan melihat ke orang lain pencapaian sudah sekian, akhirnya yang tadinya hormon kebahagiaan tiba-tiba tadi hormon-hormon negatif lainnya yang akhirnya muncul gitu. Karena kan hormon juga fluktuatif ya, tergantung what we think juga seperti itu. Oke, ada pengaruh waktu penggunaan dari media sosial ini yang juga memberikan efek ke kita ya, bahagiakah atau justru mengganggu kesehatan mental. Nanti saya juga akan mengajak pemirsa untuk bisa bergabung ya Tania, tapi kita akan jeda istirahat sejenak. Anda jangan kemana-mana pemirsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pendampingan Ibu Selin dengan anak-anak kami di
Gereja Katolik Kristus Raja Abian Base. Berbicara dengan anak-anakku yang tersayang ini, mereka cukup antusias. Mereka cukup antusias dalam pertemuan-pertemuan pendampingan kami. Saksikan Mimbar Agama Katolik setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bahtera, Bahagia dan Sejahtera. Kita membahas mengenai darurat media sosial. Siapa sih di zaman sekarang ini tidak menggunakan media sosial? Karena memang ada beberapa manfaat yang didapatkan dari media sosial. Mungkin Anda salah satu penggunanya. Kalau memang iya, Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif di nomor 0361237706 untuk bisa sharing nih bagaimana pengalamannya menggunakan media sosial ya. Selain ada manfaat positifnya, tentu media sosial ada dampak negatifnya. Kita akan ngobrol satu-satu apa yang merupakan dampak positif dari media sosial dan apa yang menjadi dampak negatifnya. Kita mulai dari dampak positifnya ini karena media sosial nih awalnya pasti ada manfaatnya dong, ada dampak positifnya. Apa sih sebenarnya dampak positifnya? Jadi bener banget, kita nggak mungkin bilang ini negatif dulu ya, karena buktinya banyak yang merasakan manfaat. Kita mulai dari positif dulu ya. Kenapa sih atau dampak apa saja sih yang kita rasakan ketika kita menggunakan sosial media dengan tepat sehingga jadi positif? Yang pertama tadi koneksi misalnya dengan keluarga atau teman yang tadinya waktunya harus lama biar bisa ketemu, sekarang kalau mau saat ini juga bisa langsung telepon atau WhatsApp ya. Terus yang kedua ada kemudahan informasi. Kalau zaman dulu kita dengar istilah aneh, kita kan kebingungan ya kadang mau tanya sama siapa atau ngisi TTS deh gampangnya kan. Kalau sekarang tinggal googling jadi cepet ya. Yang ketiga tadi kemudahan ketemu orang-orang yang sesuai sama passion kita. Jadi kalau kita suka ngelukis, kita bakal banyak banget ketemu atau gampang banget ketemu orang-orang yang suka atau interestnya sama kita. Keempat menghibur ya. Kadang lagi bete atau apa, langsung cari akun-akun atau kreator-kreator yang emang khusus humor. Terus selanjutnya media berekspresi. Ada juga dukungan dari orang lain. Nah ini contohnya kenapa ya banyak zaman sekarang orang yang kalau ada masalah tuh dikit-dikit diviralin. Bisa jadi di kehidupan nyata dia nggak dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Akhirnya mendapatkan dukungan itu dari sosial media. Contohnya kayak orang-orang selingkuh ya, misalnya suaminya selingkuh, dia akhirnya memviralkan suaminya selingkuh. Karena ternyata di Facebook, di Instagram, TikTok, ibu-ibu ngedukung. Ayo nih, gimana kita lawan apa-apa gitu kan. Dukungan-dukungan ini yang didapatkan gitu buat orang-orang yang tadi. Ada juga tempat belajar hal baru. Itu yang memang akan kita dapatkan lah ya istilahnya ketika penggunaannya sesuai dengan batasan normal gitu ya. Terus kenapa kita juga memposting, like, komen, itu tuh juga ada alasannya loh. Bukan sekedar menggunakan sosial media. Jadi ada alasan logisnya. Kenapa sih kita posting? Karena kalau menurut penelitian, kalau kita ngomong dalam sehari 30-40% itu sebenarnya ngomongin tentang diri sendiri. Ngomong maksudnya ngomong berinteraksi secara langsung gitu ya, berbicara. Ya, jadi kita menceritakan diri kita sendiri sebenarnya 30-40%. Dan angkanya melonjak lebih tinggi lagi bahkan sampai 80% ketika ngomongin itu di sosial media. Makanya mungkin beberapa orang menganggap sosial media kok jadi ajang pamer itu. Karena sebenarnya bukan pamer tapi kita memang menunjukkan eksistensi diri kita, ngomongin diri kita ke orang lain gitu. Dan memang itu bisa dibilang karakter manusianya seperti itu yang membicarakan tentang dirinya. Karena saya pernah dengar juga kalau kita ngobrol sama orang tuh orang akan lebih senang ngobrol kalau membicarakan dirinya, kesuksesannya, kemudian penampilannya. Jadi memang nature-nya seperti itu ya, berbicara tentang diri sendiri. Bener. Kalau kita balik ya tadi ke teori kebutuhan Maslow itu ada yang namanya ego needs. Ego needs itu seperti eksistensi diri itu tadi. Itu salah satu kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan manusia gitu. That's why kita memposting di sosial media menunjukkan siapa sih saya, ini loh saya ngelakuin hal ini. Nah hal-hal terkait tadi eksistensi diri. Terus kenapa kita like atau komen? Itu juga ada alasannya loh teman-teman. Jadi like atau komen itu istilahnya untuk menambah nilai dalam hubungan. Makanya teman-teman mungkin pernah nggak sih ada di posisi atau mungkin pernah merasakan ada temen nih, misalnya kita temenan di Instagram ya, tapi kok dia nggak pernah like atau komen di postingan kita.
Padahal dia muncul loh di Iya. viewers kita Aha. kan. Kita jadi bertanya-tanya apakah dia sombong atau dia yang iri sama kita gitu kan, bisa jadi kan ada Ya. orang-orang yang merasa seperti itu. Makanya beberapa orang menganggap kalau saya nge-like konten orang ini, nge-like postingan orang ini, oh saya berteman gitu loh. Oke. Nah itu, dan bahkan beberapa orang kalau dia misalnya di-like, misalnya Chandra like foto saya. Aha. Ketika Chandra nge-post, saya juga akan ngerasa, saya harus like nih, Chandra Ya, aja ya, nge-like ya. kok. Ada engagement, ada keterikatan di sana ya. Benar. Jadi Oke. memang sengaruh itu gitu, makanya kenapa orang bisa suka sosmed itu benar-benar complicated gitu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren kalau aku boleh bilang ya. Dan ada loh orang juga yang haus akan likes, komen gitu ya, makanya diupayakan konten-kontennya itu yang banyak likes-nya. Ini ada pengaruhnya juga ya untuk membuktikan eksistensi diri begitu ya. Benar-benar. Dan itu merupakan kalau misal nanti kita akan bahas di next adalah salah satu tanda kita harus udah berhenti nih menggunakan sosial media terlalu banyak. Nah. Salah satunya itu adalah tolak ukurnya ketika kita sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya membahayakan atau di luar Oke. norma demi likes, komen, ataupun subscriber. Itu satu dampak negatifnya. Kalau dampak negatif lain dari media sosial apa saja nih? Sehingga nantinya kita akan juga cari tahu nih cara-caranya untuk mengurangi penggunaan media sosial ini ketika sudah membawa dampak yang negatif nih Tania. Apa aja nih dampak negatif dari media sosial? Oke, jadi kalau misalnya ngomong dampak negatif itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada cyberbullying. Ini kan banyak sekali ya, apalagi kita bisa pakai account anonim gitu. Jadi kita merasa kita bebas komen tanpa perlu takut diciduk atau Ya. apa. Padahal Ini berbeda kalau kita berinteraksi langsung dengan ini ya, Benar, secara langsung ada benar. segan, malu, kemudian ada rasa menghormati. Tapi ketika di media sosial tanpa nama atau tanpa identitas yang jelas, mereka lebih leluasa, berani, lebih berani juga ya. Terus yang kedua adanya kurangnya kontak dengan individu secara real. Nah, Mungkin itu kalau dia. ini yang banyak dirasakan ya. Kita kumpul rame di misalnya di kafe, di resto, tapi kok semuanya pada megang HP, pada sibuk update gitu. Padahal kan harusnya kita lebih banyak ngobrol, Ya. interaktif lah sama orang yang kita lihat di depan muka kita gitu kan. Itu yang kedua. Yang Oke. ketiga ada ekspektasi yang nggak realistis. Nah, Contoh gampangnya adalah tadi nih kita cuma lihat di sosial media dia ternyata cantik banget gitu ya. Bilangnya sih katanya pakai hand body A gitu ya. Jadinya kita yang misalnya nih kulitnya sawo matang gitu ya, nggak seputih beliau, ngerasa oh kalau pakai hand body A bakal seputih beliau. Padahal beliaunya ini ternyata memang aslinya satu udah putih dari orok gitu ya. Atau yang kedua mungkin ada treatment lain di luar hand body. ini yang men-setting ekspektasinya Yes. terlalu tinggi dan tidak realistis ya. Bener. Lalu yang keempat ada adiksi tadi yang saya bilang, terus ada juga FOMO, jadi ketakutan itu ada pernah bahas ya kayak di episode sebelumnya, itu terkait apa sih FOMO atau fear of missing out itu. Jadi ketakutan-ketakutan ketika tadi kita ketinggalan berita, ketinggalan informasi yang ada di sosial media kita. Terus juga ada tekanan dari rekan sebaya. Ini mungkin yang cukup relate ya buat teman-teman yang 80-an, 90-an, teman-temannya udah nikah, udah punya anak. Terus kita masih sibuk menyenangkan diri sendiri, ngerasa kok saya nggak ini ya, saya hidup nggak ada kita di level berbeda. mereka ya, Nah, beda tidak sama ya. pencapaiannya ya. Itu yang namanya tekanan dari rekan sebaya. Terus ada juga isu-isu kesehatan mental. Nah, apa aja itu? Nah. Contohnya, nah ini ada stres. Aha. Itu meningkat ya, stres meningkat, depresi, ada kecemasan juga yang meningkat. Terus ketiga ada perasaan kesepian. Kenapa kesepian nih? Oh bisa jadi contohnya kita ngelihat di sosmed teman-teman pada ngegeng, kelompok, liburan rame-rame. Kita nggak diajak. Kita nggak diajak. Kita langsung ngerasa otomatis kesepian. Oke. Padahal Kita terima telepon dulu ya Bener-bener. Tania Oh, ya. telepon ya, oke. Seru sekali Seru soalnya. sekali ini dampak negatifnya Oke. sepertinya juga dirasakan. Saya juga agak nyerempet-nyerempet nih. Apa saya juga sudah terkena dampaknya Iya, gitu. iya, iya. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, Ya, silakan Pak. Selamat sore, dengan siapa di mana? dengan Pak Wayan di Gunung ini, Pak. Oke, silakan Pak Wayan. Ya, ini mengenai dampak dari media sosial ini ya memang sangat mengkhawatirkan ya di masyarakat khususnya itu ya. Apa sebabnya itu ya? Ini dampak itu sangat sekarang itu terhadap kesehatan itu
Kesehatan. Lo kan balik sekarang obesitas. Ya karena jarang bergerak gitu. Obesitas karena jalan Kerjanya main aja gitu. Tiap hari mudik, aja mudik tiap hari. Iya. Kan obesitas itu sekarang. Perutnya pucat gitu. Obesitas. Dan juga sekarang kalau SD, SMP itu semua pakai kacamata. Dulu di mana ada orang pakai kacamata SD, SMP, SMA kan, ada kan? Itu itu ya tiap hari berjam-jam mudik tapi itu susah sekali terhadap kesehatan, kemudian terhadap kesehatan jiwa, gitu. Bali banyak bunuh sekarang bunuh diri itu akibat itu nggak ya kan? Iya. Depresi, cemas, ya kan? Iya, Terjadinya apa? Otak kami juga dilihatnya mana? Yang di sosial media bahwa Rubicon ya, Iya. kita udah lain lah temannya dengan mobil, kita kasih kulit, ya tak binget. Iya. Kan itu. Makanya saya usahakan tuh bagaimana meminimalisir itu media sosial itu sendiri. Ya. Itu Nanti saya akan tanyakan Pak bagaimana itu. meminimalisirnya ya ini Iya. ya dampak dari media sosial. Oke. Ya itu penting sekali itu sekali itu harus diminimalisir. Ya. Oke, Pak Wayan. Baik. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Oke, terima Terima kasih kasih, Pak Pak Wayan. Ini memang sudah dirasakan ya, terutama fenomena yang dilihat Pak Wayan anak-anak. Jadi Ya. ngudik HP, mainan HP, terus sehingga dampaknya tadi bagi kesehatan, misalnya obesitas, kemudian kurang bergerak. Tidak hanya itu, ke arah depresi, kesehatan Ya. mental, bahkan ada yang bunuh diri mungkin karena membandingkan gitu. benar. Ekspektasinya juga tinggi, kenapa hidupnya berbeda dengan yang lain ya. Mungkin tadi juga Tania menjelaskan cemas, depresi. Mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa hal itu bisa terjadi, Tania. Oke, jadi kenapa misalnya hal itu bisa terjadi, dijelaskan tadi ya, balik lagi kebutuhan dasar manusia itu tadi kalau misalnya nggak salah ada tadi kebutuhan sosial gitu kan. Nah ketika apalagi remaja ya, remaja itu kan cenderung masih mencari jati diri dan masih berusaha belonging to group gitu. Jadi bagaimana dia fit di dalam grupnya itu. Makanya kalau Pak Wayan bilang tadi, temennya ada yang punya Rubicon, besoknya pengen juga punya Rubicon gitu ya contohnya. Belum lagi tadi ada yang bilang megang HP aja terus gitu kan. Mungkin karena tadi dia sibuk megang HP, ngecek sosmed, ngeliat temennya lagi apa sih sebenarnya. Mungkin lihat updatean di Instastory-nya, lihat updatean di TikTok. Karena tadi masih ada perasaan belonging to group dan ada FOMO-nya juga. Gitu. Dan itu wajar sekali di remaja. Makanya kalau misalnya tadi ada penelitian yang kebaca atau enggak ya, itu waktu penggunaan sosial media antara dewasa sama remaja rata-rata itu sangat beda jauh. Kalau misalnya dewasa kalau nggak salah tadi di sekitar 2,5 jam per harinya rata-rata. Ini rata-rata ya, Rata-rata. bukan idealnya yang direkomendasikan Bukan ya, idealnya, rata-ratanya. rata-rata yang dihabiskan. Kalau remaja itu bisa sampai 7 bahkan 8 jam per hari gitu. Wow. Gila ya, beda banget ya. Dari kehidupan satu hari ya. Benar-benar sepertiga dari kehidupan sehari-hari yang dia habiskan di sosial media. Jelas makanya dampaknya tadi akhirnya bukan yang positif, negatif kayak tadi obesity, terus juga ada depresi, cemas, bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu ya. Jadi makanya kita perlu tahu nih teman-teman atau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan, kapan sih kita harus udah mulai stop atau batasin penggunaan sosial media idealnya kita. berapa? Kalau orang tua tadi rata-ratanya 2 jam, remaja 7 jam, seharusnya berapa Tania untuk mencegah hal-hal negatif ini menghampiri kita? Kalau kita tanya secara garis besar nggak bisa, karena beda usia beda ya. Tapi kalau misalnya kita bilang anak-anak itu udah jelas sebenarnya tidak boleh dulu gitu ya. Apalagi anak-anak balita batita gitu yang banyak mungkin sekarang sudah biasa menonton TV gitu ya. Tapi kalau kita bahas untuk dewasa dan remaja itu idealnya adalah 30 menit sampai 2 jam per hari. Tidak mungkin Tania. Mungkin nggak? Kok bagi saya agak mustahil ya. Kenapa itu? Ada alasannya nggak kok? Cuma kita dibatasi hanya boleh setengah jam, 2 jam itu. Kenapa Tania? Kalau secara penelitian memang menunjukkan jadi kayak ada pembanding sama yang dibebaskan gitu ya. Itu akan meningkatkan resikonya tadi
mengalami hal-hal negatif dari sosial media. Nah, idealnya kenapa 30 menit sampai 2 jam? Ini istilahnya kan hanya sepersekian persen dari hidup kita ya. Jadi waktu kita untuk berinteraksi di real life atau real world itu lebih besar. Yang akhirnya mengurangi tadi kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan dampak negatif itu. Susah, setuju ketika saya. kita baru memulai. Tapi ketika kita sudah paham gimana sih cara penggunaan sosial media yang benar, at least dari yang mungkin nih kalau kita cek penggunaan sosial media kita di HP tuh misalnya nih ya 7 jam misalnya per hari. Oh sekarang di bulan ini bisa jadi 6,5 jam aja. Itu pelan-pelan seperti itu sudah sangat baik ya gitu. Dan kalau kita juga sudah paham tujuan hidup kita apa gitu, apa sih sebenarnya fokus-fokus kita, nggak akan susah untuk achieve target dari jam tersebut. Wajar, tidak apa-apa sebenarnya menggunakan media sosial karena ada manfaat positifnya ya, tapi harus tetap dibatasi karena supaya tidak terlanjur begitu dan membawa dampak negatif. Kita akan membahas lagi nanti mengenai darurat media sosial, tapi Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ring acara Nyastra Bali, iring-iring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Belajar bahasa Bali dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Ikuti serunya mempelajari aksara dan sastra Bali dengan lebih mudah dan edukatif. Dalam acara Nyastra Bali, setiap Senin sampai Kamis pukul 14 WITA, hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bahtera Bahagia dan Sejahtera untuk membahas tentang darurat media sosial. Kita tahu media sosial ada manfaat positifnya dan dampak negatifnya. Tadi juga sudah dijelaskan isu-isu kesehatan mental apa saja yang bisa muncul dari penggunaan media sosial yang berlebih. Anda sendiri gimana menggunakan media sosialnya? Apakah sudah disesuaikan dengan tadi waktu ideal penggunaan media sosial di mana 30 menit sampai 2 jam saja ya. Oke. Sekarang ketika seseorang sudah berlebihan menggunakan sosial, apa nih tanda-tandanya? Ada nggak sih tanda-tanda yang bisa diperhatikan baik kita yang harus kita sadari sendiri maupun orang lain lihat kamu kayaknya enough deh, udah cukup kurangin nih, ya. harus kurangin itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita biar lebih mudah ya untuk men-screeningnya gitu, tanda-tanda kita kayaknya harus mengurangi deh. Yang pertama kita paling tidak merasakan satu atau bahkan lebih dampak negatif seperti yang tadi kita udah jelasin di awal ya. Yang mungkin juga sama kayak yang Pak Wayan bilang tadi, yang ada obesity, stres dan lain-lain itu ya. Terus yang kedua kita menghabiskan waktu lebih banyak di sosial media dibandingkan ketemu orang in real life atau in real person ya. Terus ketiga, kita jadi terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini kayaknya yang sering terjadi, membandingkan diri sendiri. Sehingga orang tuh berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya, untuk bisa mendapat penghargaan mungkin ya dari orang lain ya. Karena dia tidak mau kalah, gitu Mbak Sita. Bener, itu juga balik lagi. Tadi memang ego needs kita. Salah satu kebutuhan manusia memberi itu makan adalah ego ya. kita butuh tadi bahwa eksistensi diri kita itu loh ada di lingkungan. Itu memang salah satu
kebutuhan dasar gitu. That's why memang manusia akan seeking for tadi itu gitu. Terus yang keempat ada ketika kita sudah mengalami yang namanya perundungan secara siber atau cyber. Ya kan banyak sekali ya kasus-kasus seperti itu ya. Niatnya untuk media mengekspresikan diri, loh malah komen-komen yang didapat ternyata negatif-negatif yang cenderung menuju bullying itu. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan aktivitas, kita sudah merasa sosial media kita ini menjadi distraksinya. Contohnya lagi rapat, lihat notif dikit, buka HP. Atau misalnya lagi serius dengerin kuliah di kampus, ada notification Instagram masuk, langsung buka HP gitu. Padahal kan itu sebenarnya bisa nanti kan, ketika kelas selesai atau ketika meeting selesai gitu. Terus juga nggak punya waktu lagi untuk refleksi diri. Refleksi diri itu apa? Jadi kita kayak bertanya gitu, berkaca sama diri sebenarnya tujuan kita ini apa? Apa sih sebenarnya target-target kita apa? Gitu. Terus juga nah ini yang tadi saya bilang Chandra, mulai terlibat perilaku beresiko untuk mendapatkan likes atau komen. Nah itu apa nih contohnya? Contohnya beresiko ini. Yang banyak mungkin sekarang mukbang ya, mukbangnya makanan aneh-aneh. Ya. Misalnya dalam nih, jumlah besar ya. Bener, misalnya nih makan seblak cabenya 100, ya kan. Demi dibilang hebat, wow keren banget nih kakak bisa makan. Mereka untuk mendapatkan likes, komen yang memvalidasi tindakan mereka ya padahal justru berbahaya buat iya, mereka. bisa jadi kan memang masalahnya kesehatan kan. Atau misalnya hal-hal yang tadi, kebut-kebutan di jalan direkam biar terlihat keren bahwa saya bisa ngebut secepat ini dengan selamat atau apa yang kayak gitu-gitu. Dan bahkan ada sempat viral juga di media sosial itu ada seorang anak kecil yang menghadang truk. Apakah dia bisa atau enggak dan itu diviralkan. Itu kan jelas-jelas membahayakan ya. Dan tujuan awalnya adalah untuk bisa viral dan mendapatkan likes yang banyak. Bahkan yang ngeri-ngeri itu ada hashtagnya loh ya. Jadi untuk mendapatkan likes tadi dia buat hashtag yang jadi kalau orang-orang yang kepo sama tantangan-tantangan itu tinggal buka hashtagnya. Itu ngeri banget sih, maksudnya demi likes yang ini taruhannya nyawa loh kayak gitu. Kenapa bisa orang-orang itu sehaus itu akan likes, pengakuan, bahkan hingga ke anak-anak juga membutuhkan likes itu, membutuhkan pengakuan itu. Jadi memang selain tadi kebutuhan dasar itu ya, ada juga karena rewards tadi. Rewardsnya apa? Yang mungkin di rumah itu orang tua nggak pernah puji ya. Tiba-tiba di sosial media ketika melakukan hal ekstrim itu mendapatkan pujian yang luar biasa. Akhirnya dia terus termotivasi karena untuk mendapatkan rewards atau positive reinforcement tadi gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu penyebabnya juga gitu. Terus yang ketiga tadi memang ada kebutuhan-kebutuhan untuk aktualisasi diri, ego needs kita yang kayak gitu. Jadi itu tanda salah satunya memang kita harus stop gitu ya. Terus juga ada memperburuk kondisi kecemasan dan depresi. Kalau kita sudah sadar nih, setiap buka sosmed yang terlalu lama, kita ngerasa iri dengan kehidupan orang, akhirnya kita jadi cemas, akhirnya jadi stres. Berarti udah waktunya nih, saya butuh social media detox gitu ya. Oke, butuh social media detox tuh emang ada caranya ya, bagaimana untuk bisa melakukan detox terhadap kecanduan, keracunan dari media sosial itu? Oke, jelas ada sekali. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Wayan tadi ya, gimana nih caranya biar anak-anak mengurangi lah setidaknya gitu ya. Jadi emang ada 4 langkah gitu yang kita bisa lakukan untuk mengurangi tadi ketergantungan kita terhadap sosial media gitu. Yang pertama, kurangi waktu daring atau online. Caranya gimana? Yang pertama, kita bisa track. Kalau yang pakai smartphone mungkin kan bisa lihat ya, sehari-hari tuh kita habisin waktu untuk di handphone tuh berapa jam. Dan bahkan ke-track juga nih, di aplikasi A 2 jam, terus di Messenger misalnya 1 jam. Nah itu teman-teman track dulu. Setelah tahu, ternyata aku cukup banyak ya, aku gak nyangka nih misalnya dipakai di Instagram 5 jam gitu. Biasanya emang gak sadar kalau udah scrolling, lihat gambar-gambar, video yang memang menarik. Karena kan sosial media juga disetting untuk memunculkan apa yang kita sukai kan. Bener, jadi itu yang algoritma itu ya. Algoritma yang memang untuk kita lah, untuk yang kita sukai lah. Jadi kita nggak sadar. Itu harus di tracking dulu ya. Di tracking dulu kita ngabisinnya banyak di mana sih sebenarnya. Oke lah misalnya nih kalau kayak Chandra banyak menghabiskan waktu misalnya di WhatsApp. Tapi ternyata setelah di breakdown lagi, ternyata itu karena memang untuk grup chat urusan kantor gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang kerjanya misalnya sosial media spesialis atau content creator atau misalnya yang memang ke sosial media itu kerja, benar-benar kerja nih ya. Itu berbeda ya, karena juga saya kerja banyak menggunakan sosial media seperti WhatsApp karena kan untuk berkomunikasi dengan kolega kantor. Tapi ada juga di masa kerja itu misalnya pada saat istirahat
menggunakan media sosial yang lain untuk hiburan, itu berbeda ya penggunaannya dan dampaknya ya? Jelas beda. Kalau misalnya memang kita untuk pekerjaan aja tetap akan merasakan overwhelming ya. Namanya pekerjaan gitu kan. Tapi akan beda ketika kita hanya iseng. Yang awalnya misalnya kondisi kita baik-baik aja nih ya, nggak ada masalah. Tapi karena tadi iseng-iseng tadi akhirnya jadi cemas. Akhirnya punya harapan-harapan yang nggak realistis. Nah itu sebenarnya. Terus yang kedua setelah tadi kita paham nih, oh kita ternyata banyak habis di mana. Kita tentuin sebenarnya kita tujuannya mau buka sosmed tuh apa, harus jelas. Contohnya saya nih, misalnya content creator mau buka Pinterest untuk nyari inspirasi. Oh ya udah berarti bukanya Pinterest aja, nggak usah tiba-tiba melipir ke Instagram, ke TikTok atau apa. Terus yang kedua kita juga pahamin sebenarnya kita mau target berapa nih, nguranginnya berapa persen. Dari yang yang realistis aja. Kalau biasanya 7 jam habis, sekarang 6,5 jam aja dulu gitu loh. Jangan yang langsung terlalu drastis. Idealnya memang dikuranginya sedikit demi sedikit ya. Yes, tidak langsung, karena agak susah juga sih mengurangi secara drastis gitu. Iya benar. Apalagi kalau udah sampai tahap adiksi itu bisa benar-benar kayak cacing kepanasan istilahnya. Akan jadi panik, akan malah muncul perasaan-perasaan tidak menyenangkan, sama kayak kita kecanduan sesuatu. Nah ini saya menarik juga nih, media sosial membuat adiksi atau kecanduan. Ini gimana sebenarnya? Apakah mekanismenya juga berpengaruh terhadap bahan-bahan kimia, chemical, atau tadi selimut kenyamanan tadi merasa bahwa sosial media ini memberikan kenyamanan sehingga kita terus-menerus ingin melihat sosial media. Jadi memang banyak faktor ya, tadi secara psikologis tadi itu selimut kenyamanan, terus juga akhirnya berpengaruh sama perubahan chemical yang ada di badan kita, yang akhirnya nanti lama-lama tadi membuat adiksi itu gitu tanpa kita sadari. Jadi memang kombinasi dari semuanya gitu ya, nggak bisa kita bilang penyebabnya hanya secara psikologis gitu, memang ternyata ada faktor tadi chemical di dalam tubuh kita juga yang akhirnya bereaksi. Balik lagi karena apa? Karena respons psikologis kita gitu. Ketika kita senang, otomatis kan keluar memang hormon-hormon kebahagiaan kan. Dan kita memang cenderung akan mencari hormon-hormon tersebut. Gitu. Makanya ya akhirnya tadi yang biasa aja awalnya netral nih dengan sosial media. Jadi kalau ada oke, kalau nggak it's okay. Jadinya nggak bisa. Nah itu. Terus lanjut akhirnya setelah tadi kita paham dan kita juga membatasi, cara paling gampangnya adalah turn off notification. Ya, susah sih, tapi gampang juga untuk ini mematikan. Karena kadang kalau kita diamin HP di atas meja aja contohnya ya, terus notification kita hidup, rame banget kan, otomatis kita pasti akan ke distract. Suaranya nge-distract, kemudian tampilan pesannya juga nge-distract. Nih pengen buka rasanya, apa sih sebenarnya yang ada di sosial media sekarang ya? Makanya kalau bisa difilter, mana yang memang butuh di-on-kan, contohnya misalnya kayak WhatsApp kerjaan oke lah. Tapi kalau misalnya geng-geng gosip apa-apa gitu di turn off dulu. Jadi kalau memang misalnya ada waktu, oke lah buka. Tapi ketika kita memang punya waktu terbatas, apalagi kerjaan kita banyak, kita nggak terdistract sama hal-hal seperti itu. It's okay kok kalau ketinggalan berita untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Ini yang juga terjadi di saya ini ya, adalah membuka sosial media itu, kadang buka media sosial A, sebentar 5 menit ganti ke sosial media B, bosen ganti lagi, tapi bolak-balik gitu aja. Ini juga dampak negatifnya juga kali ya, atau seperti apa? Jadi kita nggak lepas dari sosial media, hanya berpindah-pindah platform saja. Ya itu tadi karena Chandra menggunakan sosial media itu adalah untuk killing time. Ya untuk killing time, untuk tadi selimut kenyamanan. Ketika ngerasa nggak tahu mau ngapain, boring, akhirnya ya tadi buka sosial media aja, diulang-ulang, diputar-putar gitu kan. Padahal udah selesai IG, buka TikTok lagi balik lagi. Nah yang kayak gitu, itulah yang paling bahaya sebenarnya justru. Yang tadinya kondisi netral bisa jadi tadi karena ada distraksi atau ada trigger-trigger yang di sosial media akhirnya memunculkan bisa jadi tadi perasaan negatif. Yang paling gampang aja tadi adalah kecemasan gitu. Dan ini memang mengurangi waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan kegiatan positif lain seperti olahraga atau misalnya membereskan rumah, justru jadi bermain media sosial. Saya akan minta lagi nih langkah-langkah untuk mengurangi media sosial, tapi kita jeda istirahat sejenak ya pemirsa. Anda juga jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara mengurangi penggunaan media sosial ini. Tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.
hanya sebagai pesta yang meriah, tetapi juga sebagai suatu momen untuk memperdalam iman dan mewujud nyatakan dalam memberi perhatian kepada sesama. Dan kami di Legio Maria setiap hari Rabu melaksanakan rapat, yaitu mendoakan teman-teman yang sedang sakit, lalu berdoa. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Saksikan acara Mimbar Agama Katolik setiap Kamis pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bahtera. Kita membahas mengenai darurat media sosial. Kita masuk ke langkah-langkah bagaimana bisa mengurangi penggunaan media sosial. Tadi langkahnya disebutkan ada 4, kita baru membahasnya 1 ya. Ya, bahkan belum selesai. Belum selesai ya. Jadi tadi detox ya, mengurangi waktu penggunaan dari media sosial. Meskipun susah harus dijalani. Dicoba ya. Dicoba ya. Oke. Boleh dijelaskan lagi nih karena juga akan bermanfaat nih untuk saya. Gitu ya. Oke, jadi ini masih yang tahap 1 ya, tadi yang kurangi waktu itu ya. Jadi langkah selanjutnya adalah coba deh teman-teman bisa matiin HP atau ponsel teman-teman di waktu-waktu tertentu. Yang kayaknya ini di luar jam kerja aman lah buat dimatiin. Itu akan membantu kita at least sedikit demi sedikit mengurangi screen time kita. Terus selanjutnya coba juga ketika aktivitas tertentu itu HP-nya ditaruh. Contoh lagi mainan sama anak gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot dulu nge-videoin anaknya ya. Daripada nanti ke distract ujung-ujungnya nggak main sama anak. Scrolling. Terus juga pas makan. Kalau bisa makan mie, nikmatin mie-nya. Rasain rasanya seperti apa. Mindfulness. Ini, ngomong-ngomong mindfulness nih, saya banyak melihat juga orang-orang sedang makan, apalagi yang sendiri ya, sambil bermain media sosial. Jadi fokusnya nggak ke makan, nggak mindfulness ke aktivitas menikmati makanannya, tapi justru tetap di media sosial. Itulah kenapa kalau misalnya nggak mindfulness ini sebenarnya dampaknya banyak ya. Mungkin nanti next time kita akan ngobrol tentang boleh ya. nanti kita datang lagi ya Tania ya. Kalau teman-teman misalnya tadi ya kayak makan sambil scrolling sosmed atau apa, ngerasa kayaknya makan lebih banyak. Tapi ketika nggak ada HP, nggak ada tayangan, kita ngerasa kok kayaknya makan dikitnya kenyang. Nah itu tadi terkait fokus. Nah itu kenapa kita perlu coba untuk mengganti fokus kita tadi dengan satu pekerjaan satu waktu. Makanya dicoba untuk hal-hal sederhana dulu. Contoh tadi ketika main sama anak, ketika makan, coba ponselnya dimatiin dulu gitu loh. Jadi nggak harus sambil lihat sosial media. Bisa dengan ngobrol dengan orang yang diajak makan, atau misalnya kalau lagi makan sendirian di warung bisa ngeliatin orang lain ya, atau mungkin ngobrol sama yang punya warung. Itu adalah salah satu cara-cara gampang gitu loh untuk at least kita mengurangi dikit demi sedikit screen time kita. Terus yang ini juga bisa dipakai adalah tidak menginstal semua aplikasi di semua device kita. Contoh misalnya ini di HP nggak install TikTok, tapi kita nginstal di iPad kita aja. Jadi kita hanya bisa membuka TikTok ketika di rumah misalnya, atau ketika memang waktu-waktu senggang yang kita bisa agak megang HP atau megang iPad gitu. Jadi jangan di semua device kita. Dibatasi ya, jadi satu-satu gitu device yang kita miliki diinstal supaya membatasi. Ya, at least membantu kita untuk mengurangi kan. Karena nggak gampang kan teman-teman bilang tadi. Jadi kita pakai cara-cara sederhana yang membantu untuk ngelimit screen time kita. Itu. Terus yang kedua, ini langkah kedua adalah mengganti fokus kita. Jadi tadi pahami, main sosial media itu bukan karena ngilangin bosan. Tapi memang ada tujuan. Entah kita mau nyapa-nyapa teman, mau membangun koneksi ya gitu ya, atau misalnya tadi apa gitu. Terus kedua tadi alasannya tadi misalnya buka Pinterest mau ngapain gitu. Jadi bukan hanya sekedar iseng-iseng berhadiah gitu ya, karena itu akan bahaya gitu. Kayak tadi yang Chandra bilang, algoritma itu akan menuntun kita ke hal-hal menyenangkan yang bikin kita lupa waktu. Ketika kita nggak punya alasan yang jelas untuk buka itu, kita udah pasti lost. Oke, jadi mengubah mindsetnya misalnya buka platform A untuk apa, untuk pekerjaan kah, atau ingin menyapa seseorang, buka platform B, apa nih tujuannya. Berarti
jangan sekedar iseng belaka. Ya mungkin kalau misal sekali 2 kali oke lah ya kita melanggar, cheating lah istilahnya. Tapi biasakanlah gitu loh, maksudnya kalau emang punya tujuan yang jelas. Misalnya saya hari ini mau scrolling IG karena tadi saya mau nyapa teman-teman kantor yang udah lama gak ketemu atau apa. Itu ngebantu kita lebih kontrol gitu, bukan cuma sekedar iseng. Terus tadi nih yang ketiga, kita tuh pengguna aktif atau pasif. Atau enggak kita tuh pakai akun asli atau anonim. Karena itu akan sangat ngaruh. Ketika kita pakai akun anonim, belum lagi kita pasif yang misalnya cuma lihat-lihat aja, nggak pernah berinteraksi, itu tujuannya udah bukan sosial media lagi. Namanya aja sosial kan. Berarti kan harus ada interaksi di dalamnya. Ketika hanya satu arah, tentunya itu udah istilahnya udah nggak cocok kita bilang pakai sosial media. Satu arah ini maksudnya hanya melihat-lihat saja tanpa kita posting atau tanpa kita memberikan misalnya komentar atau apapun yang membangun interaksi di dalamnya. Karena makna sosial di situ adalah interaksi ya. Tidak hanya satu arah kita melihat-lihat kehidupan orang lain saja sebagai hiburan. Harus ada kita juga berkontribusi lah di sosial media itu ya. Benar sekali. Terus yang keempat, dibandingkan nih misalnya kita fokus membandingkan diri sama apa sih yang kita nggak punya. Coba sekali-sekali ketika teman-teman habis buka sosial media ya, kalian tulislah entah di notes HP boleh, di jurnal boleh, apa sih sebenarnya hal yang kalian syukuri hari ini, kelebihan apa sih yang saya punya gitu ya. Itu ngebantu teman-teman tetap sadar bahwa saya juga punya kelebihan loh gitu. Nggak cuma saya ngeliat orang lain punya A, saya nggak punya gitu. Itu ngebantu kita untuk tidak terlalu cemas lah istilahnya, atau punya ekspektasi yang berlebihan. Seperti itu. Kecemasan ini mungkin muncul dari sebuah insekuritas ya, melihat kesuksesan orang, kemudian keberhasilan orang, penampilan orang yang lebih dari kita. Muncul insekuritas, akhirnya kecemasan. Padahal kita memang punya kelebihan masing-masing, tapi kadang tertutupi ya, kita tidak sadar ya. Dan itu mungkin jawabannya adalah tentukan mindset bahwa tidak semua yang kita lihat di sosial media itu nyata. Ya. Ada aplikasi editing. Ya, dan yang pertama aja filter ya, edit ya. Iya benar. Terus kita juga ketika posting sosial media, kenapa lebih banyak? Itu kita istilahnya bisa memfilter ya. Mana yang kita mau posting, kata-kata yang mana yang kita mau hilangin, yang kayak gitu-gitu. Itu kan sudah terstruktur. Makanya kita lihat di sosial media itu hanya sepersekian persen dari kehidupan orang. Dan orang akan cenderung memang memposting hal-hal yang menyenangkan. Iya, yang baik dari dirinya ya. Kalau yang buruk-buruk, yang tidak akan diposting ya. Bener, itu. Makanya jangan langsung menelat mentah-mentah bulat-bulat apa aja yang kita lihat di sosmed. Karena itu mostly adalah hanya sepersekian persen dan kebanyakan juga memang tadi palsu. Sengaja yang baik-baik saja sudah dipoles yang ditampilkan. Padahal tidak menggambarkan kehidupan seseorang sepenuhnya ya. Bener-bener. Bisa jadi nih dia posting jalan-jalan terus ya gitu. Padahal ternyata itu adalah stoknya dia selama kemarin liburan 2 minggu ya. Sekarang sedang di kantor lagi sibuk sama kerjaan yang numpuk gitu. Cuma biar kesannya kayaknya ini lagi liburan terus. Postingnya dicicil Chandra gitu kan. Bisa aja, kami never know. Jadi kesannya kehidupannya selalu bahagia, selalu senang dan bersenang-senang gitu ya. Dan itu yang dilihat oleh orang-orang. Jadi kita mengguru tuh, kok enak banget nih hari Senin pagi di saat kita lagi ngerjain banyak laporan, kok dia lagi enak-enak di Maldives misalnya gitu ya. Padahal ternyata Maldives udah 1 bulan yang lalu. Dan gitu. dia sekarang lagi di kantor juga, menghadapi kehidupan yang sama gitu ya. Langkah selanjutnya apa nih? Yang ketiga, habiskan lebih banyak waktu di dunia nyata. Yang pertama tadi kita paham bahwa koneksi di dunia nyata itu bagaimanapun akan lebih baik dampaknya bagi kita secara psikologis. Itu penelitiannya udah banyak banget. Teman-teman Bapak Ibu boleh cek sendiri. Terus yang kedua, komunikasi daring itu sebenarnya tetap boleh kok gitu kan, apabila memang tadi ada jarak yang membuat itu menjadi kendala. Tapi seandainya memang jarak itu bukan kendala, make a time. Jadi dijadwalkan, dischedulekan. Kira-kira bisa nggak nih kita ketemuan, kita ngomong di WhatsApp gitu. Sabtu gimana gitu ya. Jadi buat itu sebagai rutinitas baru gitu ya. Dibandingkan nih misalnya kita cuma ngobrol seru banget di sosial media, terus ketemunya tadi krik-krik kan lebih baik sekalian aja nanti cerita-cerita ditampung dulu guys gitu. Nanti kita ngobrolnya pas hari Sabtu ya kayak gitu. Ini yang saya rasakan juga sudah agak jarang terjadi. Kalau dulu janjian pas ketemu, janjian di
kapan kita ketemu lagi nih? Sekarang udah bisa tanpa ketemu pun bisa lewat media sosial, bahkan tidak ngobrol secara langsung, komen-komenan pun. Jadi kan secara interaksi sosialnya juga mulai berkurang ya. Di situ mungkin poinnya yang harus ditambahkan interaksi sosialnya secara nyata. Makanya mungkin banyak ya di sosial media dia kelihatannya heboh, rame. Terus ketemu di real life kok kayaknya orangnya diam atau bahkan kita nggak saling ngobrol. Nah itu sebenarnya nggak diinginkan tadi gitu kan. Penyebabnya apa? Bisa jadi banyak faktor. Salah satunya adalah bisa jadi salah satu dari mereka kemampuan komunikasinya kurang. Ya, makanya perlu juga ngelatih komunikasi yang akhirnya membuat kita lebih pede interaksi secara real life dengan orang lain. Gitu. Nah, langkah yang keempat nih, apa nih Tania untuk bisa benar-benar mengurangi penggunaan media sosial yang dampaknya negatif nih? Ya. Last but not least ini ya, yang pertama kita adalah luangkan waktu untuk refleksi. Buat jurnal rasa syukur ya. Jadi apa sih sebenarnya kita syukuri hari ini? Apa sih yang kita hal-hal positif yang kita rasakan hari ini? Itu ngebantu tadi kita lebih bersyukur sama diri dan berterima kasih. Terus yang kedua tadi latih mindfulness. Terus yang ketiga coba deh teman-teman atau bapak ibu latihan jadi volunteer. Entah untuk orang tua atau misalnya anak yatim atau untuk hewan-hewan terlantar. Itu membantu secara psikologis kita mendapat perasaan satu berharga dan mendapatkan manfaat, yaitu kita bersyukur. Oh ternyata kita bisa membantu orang lain. Ya akhirnya pantasannya kita jadi lupa nih sama gadget kita. Karena kita fokus membangun hubungan di real person atau di real world seperti itu. Sebelum kita tutup pesan yang menjadi apa ya penutup obrolan kita nih untuk teman-teman yang memang sudah mengalami darurat media sosial nih. Silahkan. Oke, jadi buat teman-teman yang udah ada di fase darurat media sosial dan sudah kayaknya dari ciri-ciri tadi, saya harus mengurangi. Do it now. Jadi nggak usah tunggu besok, nggak usah tunggu lusa, minggu depan, bulan depan, tapi lakuin sekarang. Nggak usah yang ekstrim, sedikit demi sedikit, karena first step itu always the hardest. Jadi memang di awal susah, tapi ketika once teman-teman coba, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan memulainya. Oke, saya akan coba juga untuk mengurangi sosial medianya ya. Mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit dulu. Boleh, nggak harus setengah jam bener. Yang penting di tracking dulu kan tadi. Jadi kita tahu penggunaan seharinya akan seperti apa. Mungkin ada pesan lain lagi nih untuk orang-orang yang seperti saya untuk bisa lebih berkomitmen nih Tania mengurangi media sosial. Oke. Sedikit lagi. Jadi mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena ketika udah ngomongin adiksi itu akan lebih susah sembuhnya. Jadi mumpung teman-teman yang ngerasa masih aku nggak terlalu ngerasa dampak negatif nih, yuk kita sama-sama kurangin screen time-nya, perbanyak real time-nya, karena ada satu quotes yang menarik, di dunia yang penuh dengan algoritma, hashtag, dan pengikut, ketahuilah bahwa terdapat pentingnya hubungan antara manusia. Oke, dalam banget ya. Penting banget hubungan antar manusia ini. Terima kasih banget nih Tania sudah berbagi tentang bagaimana cara-cara bisa menghindari penggunaan yang berlebih dan berdampak negatif bagi kita dan juga kesehatan mental. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tadi ada yang belum selesai tuh. Boleh, tadi tentang mindfulness ya. Oke, untuk Anda pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Bahtera. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi Anda, terutama dalam hal mengurangi penggunaan media sosial yang memberikan dampak negatif. Akhirnya saya Chandra Kardana mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.